Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu biqa'il ardi al masajid wa syarru biqa'iha aswaquha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid dan tempat terburuknya adalah pasar. Hadis ini disampaikan Rasul kepada para sahabat. Ini pun kita mendengarnya hari ini. Tetapi inilah bedanya. Para sahabat dulu, radhiyallahu anhum ajmain, mereka menerima hadis ini dengan ilmu. Mereka punya ilmu Al-Quran yang lengkap, mereka punya ilmu hadis yang lengkap, dibimbing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya mereka tidak salah dalam memahami hadis ini. Hari ini kita mendengarkan hadis ini, kemudian tiba-tiba ada di antara kita yang langsung meledak masalah emosinya. Dia mengatakan, bagaimana Islam melarang kita untuk pasar padahal kita harus menguasai ekonomi dunia dan seterusnya. Sabar dulu. Karena dulu para sahabat Nabi tidak hanya berbicara seperti kita. Mereka kuasai ilmu Quran, mereka kuasai ilmu hadis, mereka pahami hadis tersebut bahwa tempat yang paling buruk adalah pasar, tapi mereka kuasai pasar bumi, pasar dunia ini. Itu beda dengan kita. Karena masalahnya adalah masalah ilmu kita yang sangat tidak cukup, tetapi kemudian kita tidak mau belajar, dan kemudian kita sudah berani mengeluarkan kalimat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan bahwa tempat paling buruk di muka bumi adalah pasar, itu bukan dalam rangka untuk menjauhi pasar kemudian meninggalkan perdagangan, tidak. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau adalah orang asli Mekah, kemampuan orang Mekah, life skill, keahlian hidup mereka adalah berdagang. Apalagi Mekah adalah merupakan jalur persinggahan dagang. Dan ini yang membuat bahwa para sahabat muhajirin yang asli Mekah juga sahabat yang ahli dalam masalah berdagang. Dan itu sangat bermanfaat. Bahkan dalam sejarah di negeri ini sendiri, sejarah Islam di negeri ini, kita sering belajar di sejarah negeri ini bahwa Islam masuk ke negeri ini melalui jalur dagang. Karenanya bukan kemudian hadis Nabi itu disalahpahami, tetapi mari kita pahami betul apa yang mau diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang panduan kita di pasar. Kalau masalah bahwa pasar harus dikuasai itu sudah jelas. Tanyakan pada Abdurrahman bin Auf, tanyakan pada Thalhah bin Ubaidillah, tanyakan pada Zubair bin Awam, tanyakan kepada Diham bin Khalifah Al-Kalbi, tanyakan kepada Utsman bin Affan. Mereka semua berdagang besar. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan-panduan. Karena ketika rusak pasar, maka rusak kehidupan ini. Karena pasar adalah merupakan salah satu unsur terpenting di kehidupan ini. Pasar, di sanalah semua ditransaksikan, diperjualbelikan, bertukar menukar barang, ada perekonomian umat di sana dan seterusnya. Maka kalau kemudian tidak mengikuti panduan Rasul, kita bisa melihat bagaimana rusaknya pasar. Orang bisa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Orang bisa menipu, orang bisa memanipulasi, orang bisa menyembunyikan cacat barang, bisa bersumpah serapah untuk meyakinkan pembeli padahal tidak sesuai, dan seterusnya. Karenanya kemudian Nabi memberikan panduan. Diingatkan oleh Nabi di awal supaya kita sadar betul bahwa ini tempat harus berhati-hati muslimin di sana. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat sejarah beliau dan beliau harus membuat pasar di Madinah untuk berhadapan dengan pasar Yahudi, itulah bedanya bahwa pasar muslimin harus berbeda dengan pasar Yahudi. Apa gunanya muslimin membuat pasar sendiri tapi transaksinya transaksi Yahudi? Karena harus berbeda. Yang ada justru transaksi muslimin dengan muamalah yang sangat islami betul, kemudian menutup pasar Yahudi. Al-Quranul Karim dalam kisah Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Nabiullah Syu'aib alaihissalam masyarakatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Masalah mengapa masyarakat Nabi Syu'aib dihukum? Masalahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Penuhilah timbangan dan takaran. Artinya kalau kita menimbang, menakar barang dagangan baik berupa makanan ataupun yang lainnya harus sesuai dengan timbangan dan takarannya. Kalau 1 kilogram ya 1 kilogram.
Kalau memang 1 meter ya 1 meter. Jadi harus sesuai dengan ukuran dan timbangannya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian mengurangi barang atau hak manusia. Karena inilah maka masyarakat Nabiullah Syuaib alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka mengurangi timbangan dalam jual beli. Ini sudah Allah ingatkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang ketika dia membeli maka minta timbangannya dipenuhi. Artinya dia minta kepada para penjualnya untuk memenuhi timbangannya. Tapi kalau dia menjual ke orang lain, dia kurangi timbangan itu. Allah ingatkan betul itu. Karenanya ini bukan hal yang sederhana. Mengurangi timbangan. Itu berbohong, berdusta. Orang membeli 1 kilogram, ternyata begitu dia timbang kembali, ternyata tidak sampai 1 kilogram. Dipikir sederhana. Karena inilah umat Nabi Syuaib dihukum Allah, diazab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang sederhana. Bagaimana kemudian kita menganggap hal ini jadi sangat sederhana, sepele? Kemudian dengan bahasa yang sederhana, kemudian kita mengatakan bahwa semua orang juga sama. Bahkan saya membelinya juga dulu, membeli dari agen yang lebih besar juga saya mendapatkannya kurang. Bukan berarti orang yang melakukan sebuah kesalahan kemudian kita balas juga dengan kesalahan. Ingatlah bahwa kejujuran yang akan membuat barang dagang kita menjadi barokah, hasil usaha kita menjadi barokah. Kalau barokah itu yang sedikit mencukupi, yang banyak tidak membahayakan, subhanallah. Kan itu kebahagiaan kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul agar kita tidak mengurangi timbangan. Karena itu berbohong. Itu mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Allah juga mengingatkan di dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim bainakum. Wahai orang beriman, jangan sampai kalian memakan harta dengan cara batil di antara kalian. Kecuali karena ada perdagangan saling ridho di antara kalian. Artinya bahwa perdagangan harus saling ridho. Kita sebagai pembeli, kita sebagai penjual, seterusnya harus saling ridho di antara mereka. Dan ini kalau ada pembeli merasa tertipu, penjual dan seterusnya, ada hal yang buruk terjadi di antara penjual dan pembeli, maka pasti mereka tidak saling ridho. Padahal yang diizinkan dalam Islam adalah harta hasil perdagangan yang saling ridho. Kalau tidak, maka dianggap memakan harta manusia dengan cara yang batil. Islam menjaga betul hal ini dalam masalah perdagangan. Karena nanti kita bisa melihat bagaimana hebatnya perdagangan muslimin, tokoh-tokoh besar dalam Islam dan barokahnya perdagangan mereka. Karena mereka menjaga betul syariat Allah Subhanahu wa taala di pasar-pasar mereka. Sebagai muslim, bukan hanya muslim di masjid, tapi juga muslim di pasar. Kita yang punya Allah di masjid, kita punya Allah di pasar juga. Artinya aturan Allah kita tegakkan dimanapun kita berada, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan-panduan ke pasar. Ini bukti bahwa dalam masalah transaksi jual beli di pasar dan seterusnya, hari ini kita sudah berkembang ke pasar online bahkan, semua itu pasar dan ada aturannya. Rasulullah SAW memberikan panduan. Contohnya adalah Nabi SAW mengaitkan pasar ini dengan akhirat. Karena jangan sampai juga pasar itu melalaikan akhirat kita. Itu sudah diingatkan betul oleh Al-Quran. Dari sekian banyak pekerjaan, perdagangan ternyata mendapatkan peringatan khusus. Itu bukti bahwa perdagangan punya potensi yang cukup besar untuk melalaikan orang dari akhiratnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 37, Rijal la tulhihim tijarah wala bai'an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Yaitu para kaum laki-laki. Karenanya perdagangan adalah fitrah kaum laki-laki sebenarnya. Para kaum laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan bisnis dan jual beli. Tidak dilalaikan dari sholat mereka, membayar zakat mereka, mereka tidak lalai dari zikir mereka, dari sholat mereka, dari zakat mereka, dan mereka takut pada hari akhir. Artinya bahwa perdagangan kita tidak boleh sampai melalaikan zikir kita. Zikir, subhanallah. Tidak boleh kita beralasan
karena sibuk kita dengan perdagangan, maka kemudian kita tidak cukup waktu untuk berzikir pada Allah. Sholat kita juga tidak boleh sholat yang kemudian terabaikan, apalagi ditinggalkan, wal'iyadzubillah. Zakat kita merupakan kewajiban kita. Hati kita yang hidup masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir nanti. Perdagangan punya potensi itu untuk melalaikan itu, makanya diingatkan Allah dalam surat An-Nur. Dan karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Ini pelajaran buat siapapun di antara kita yang mau masuk ke pasar. Pasar apapun itu. Baik pasar yang hari ini atau pasar dunia maya hari ini, semua pasar. Mau pasar kita menyebutnya pasar becek ataupun pasar yang ber-AC, semua pasar. Nabi sampai mengingatkan. Kata Nabi, man dakhala as-suq wa qala. Siapa yang masuk ke pasar dan berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Dia yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginyalah kerajaan dan baginyalah pujian. Yuhyi wa yumit. Dialah yang hidup dan dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut. Dia yang maha hidup dan tidak mati. Biyadihil khair, di tangannya ada semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Kata Nabi, siapa yang masuk pasar dan membaca itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini luar biasa, menggabungkan antara mencari rezeki dengan mendapatkan kebaikan akhirat. Luar biasa bukan? Masuk ke pasar, tapi mendapatkan keutamaan, keistimewaan. Kata Nabi, maka orang yang seperti itu, dia akan kutibalahu alf hasanah, akan dicatatkan baginya 1 juta kebaikan. Wa muhya anhu alf sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 1 juta keburukan. Wa rufi'a lahu alf darajah, dan akan diangkat baginya 1 juta derajat kebaikan. Tapi baca itu, untuk masuk baca itu. Diberikan oleh Nabi SAW panduan. Contoh panduan Nabi yang lain juga yang harus diperhatikan, yaitu kalimat Rasul SAW yang sangat kita kenal. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Itu bukan bagian dari kami. Siapa yang menipu kami. Kalimat Nabi ini, sababul wurudnya, sebab terjadinya kalimat ini adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasar. Beliau ke pasar, kemudian melihat ada orang menjual makanan. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke bawah karena bertumpuk ya, kemudian dimasukkan gitu, dia basah. Yang bagian atas kering, yang bagian bawah basah. Ini berbeda. Ketika berbeda, maka Nabi bertanya, ini apa wahai fulan? Nabi bertanya pada penjualnya. Si penjual mengatakan bahwa ini terkena air ya Rasulullah. Kata Nabi, tidakkah kamu angkat sekalian supaya siapapun yang mau membeli tahu bahwa ini basah, ini kering. Itu. Dan Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami. Sampai Rasulullah SAW juga dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Rasul juga menyampaikan dalam sabda beliau, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Kita sama-sama muslim, dimanapun kita transaksi, kita saudara. Subhanallah. Bisnis adalah bisnis, tetapi saudara juga tetap harus dipertahankan. Kita sama-sama saudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudaranya muslim. La yahilu li muslimin an yabi'a min akhihi bai'an fihi aib illa bayyanahu lah. Tidak halal. Lihat Nabi SAW mengatakan, tidak halal. Tidak boleh, tidak halal. Rizki yang diambil pun tidak halal. Bagi seorang muslim, kalau dia ingin menjual pada saudaranya, barang yang ada cacatnya barang itu, kecuali dia harus menjelaskan cacat itu. Ini sulit buat orang berdagang hari ini. Tapi ini tidak ada pilihan. Luar biasa. Biarkan dia membeli dengan ridho. Dengan barang yang ada cacatnya ini, dengan dia ridho dia ambil. Kalau tidak, ya sudah. Insya Allah akan Allah hadirkan rezeki dari orang yang lain. Tidak usah khawatir. Tidak perlu, dan dosa hukumnya, tidak halal rezeki yang dibawa. Kalau ternyata barang yang didapat oleh saudaranya adalah barang yang cacat, yang tidak diketahui oleh pembeli,
dan padahal diketahui oleh penjual dan tidak menjelaskannya. Jadi harus dibuka, disampaikan. Kecuali si pembeli sudah melihat semuanya, bahkan melihat cacat itu dan kemudian dia mengatakan saya ridho, nggak ada masalah, silakan. Tidak masalah itu. Tapi kalau tidak, lihat, sangat diperhatikan. Mengapa? Agar tidak ada saudaranya yang dirugikan. Karena kita bersaudara. Tidak boleh kita merugikan saudara kita. Maka ini merupakan salah satu adab dari Nabi SAW di pasar, di mana seseorang harus jangan sampai merugikan saudaranya. Jadi semangat berukhuwah, al-muslimu akhul muslim, muslim adalah saudaranya muslim, itu ada semangat bersaudara dalam transaksi jual beli. Karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, rahimallahum ro'an samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha qada samhan idha qtada. Kata Nabi SAW, Allah merahmati, subhanallah, rahmat Allah. Allah turunkan rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Kalau sudah Allah ikut campur, dihadirkan kasih sayangnya, maka tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit dalam masalah perekonomian kita, dalam masalah jual beli kita, dalam masalah perdagangan kita, dalam masalah pasar kita, bisnis kita. Kalau Allah sudah ikut campur. Allah rahmati. Siapa yang dirahmati? Seseorang samhan idza ba', samhan idza ishtara. Orang yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Kalau kita penjual, kita menjual barang pada orang lain menawar, sah, silakan. Jangan berkecil, jadilah orang yang lapang, jangan berkecil hati, jangan mudah marah. Jadilah orang yang lapang saat menjual. Mungkin dari tawaran itu kita sudah ada untungnya. Kalau memang saudaranya kita lihat memang dia punya uang itu, kemudian dia memerlukan barang ini, kita pun sudah dapat untungnya. Allah merahmati orang yang melepas barang itu dengan lapang. Berikan pada saudaranya. Yang memang sudah menawarnya, harganya kita sudah dapat keuntungannya. Begitu juga saat membeli, subhanallah. Lapang saat membeli. Samhan idza ishtara. Lapang saat membeli, kita membeli barang, membeli sesuatu. Dengan membeli itu kemudian pasti kita menawar apa segala macam. Begitu kita menawarnya kemudian kita perlu barang itu. Saudara kita juga perlu mendapatkan keuntungan. Karena mereka menjual. Mungkin kita ingin lebih rendah lagi. Nampaknya kita punya uangnya, kita perlu barangnya, saudara kita perlu untungnya. Berikan. Bayar. Yang lapang. Yang lapang saat menjual, yang lapang saat membeli. Itu Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang seperti itu. Dan Rasul SAW juga memberikan panduan-panduan yang lain. Contohnya adalah ketika para sahabat Nabi SAW memberikan panduan tentang memberikan penjelasan tentang bagaimana sifat Nabi SAW. Para sahabat mengatakan beliau adalah tipe orang yang tidak suka berteriak-teriak di pasar. Berarti ini dapat catatan penting. Di pasar orang mentang-mentang di pasar, kemudian dia bersuara setinggi-tingginya dia di pasar. Nabi SAW bukan tipe orang yang bersuara tinggi-tinggi, berteriak-teriak di pasar. Itu bukan Nabi SAW. Kita kasih contoh itu. Tidak perlu juga orang berteriak suara keras, lantang, dan seterusnya. Maka ini semuanya perlu kita perhatikan, karena bahkan kalau kita belajar fikih ini yang menarik. Yang terakhir adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari beliau mengumumkan, karena beliau jadi khalifah, mengumumkan la yabi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba qad radiya am aba. Kata Umar, Khalifah Umar, tidak boleh jualan di pasar kami ini kecuali bagi mereka yang sudah paham fikih. Kalau tidak, maka dia akan memakan harta riba baik dengan cara rela ataupun terpaksa. Apa yang dimaksud dengan belajar fikih? Artinya orang harus tahu. Belajarlah dulu tentang fikih muamalah, bagaimana hukumnya menjual, membeli, meminjam, simpan, apa masalah aib, masalah khiyar. Khiyar itu adalah hak memilih saat jual beli, itu semua ada fikihnya. Pelajari itu. Kalau dulu zaman Umar, pasar muslimin tidak boleh dimasuki kecuali oleh mereka yang telah paham, sebelumnya sudah memahami fikih muamalah. Dan Ali bin Abi Thalib suatu hari dimintai doa oleh seseorang. Kemudian, wahai Ali, doakan saya mau berbisnis, memulai berbisnis. Kata Ali, apakah engkau sudah belajar fikih muamalah? Orang itu mengatakan, bagaimana kalau sambil jalan? Ini kebiasaan bahasa kita. Bagaimana kalau sambil saya berjualan, saya belajar fikih muamalah? Kata Ali, tidak. Belajarlah fikih muamalah dulu, baru Anda berjualan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.